Yo semuanya, selamat datang kembali di channel Saga Suara. Kali ini kita akan melanjutkan manhwa tentang membangun peradaban di dunia lain. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita putar intronya. Setelah beberapa jam kemudian, Caesar perlahan membuka matanya. Kepalanya masih berdenyut dan tubuhnya terasa berat seakan dibebani oleh sesuatu yang tak terlihat. Di hadapannya, Ren duduk dengan tenang, tenggelam dalam tumpukan dokumen yang telah disitanya. Cahaya dari obor temaram menyerot wajahnya, menciptakan bayangan panjang yang menambah kesan suram di ruangan itu. Ren mendongak perlahan, suaranya tenang namun mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Selama bertahun-tahun, Caesar telah menggelapkan uang sebagai pejabat perbatasan, dan kini saatnya menghadapi konsekuensinya. Ren mengetahui segalanya, termasuk kerjasama rahasia dengan Eldrick yang selama ini disembunyikan dengan hati-hati. Caesar terperanjat tak menyangka rahasianya telah terungkap begitu dalam. Ketika menyadari bahwa Ren telah mengetahui semuanya, Caesar mencoba menyembunyikan kepanikannya dengan tertawa sinis. Ia yakin bukti korupsi yang dimiliki Ren tidak akan cukup untuk menjatuhkan Eldrick. Namun, Ren hanya menggeleng seolah sudah memperhitungkan kemungkinan itu jauh sebelumnya. Dokumen yang ada di tangannya bukan sekedar bukti yang menjerat Eldrick, melainkan catatan penting yang akan digunakannya untuk menghitung ulang pajak perdagangan tahunan Aisling. Caesar semakin kebingungan. Informasi seperti itu seharusnya tidak lebih dari sekedar angka-angka tak berguna. Namun, Ren melihatnya sebagai alat untuk membangun kembali kota. Tawa sinis Caesar kembali menggema. Menurutnya, membangun kembali Aisling hanyalah mimpi yang mustahil. Eldrick telah mengendalikan seluruh bangsawan, dan tak ada seorang pun yang akan berani untuk menentangnya. Namun, ketenangan Ren tak tergoyahkan. Ia memahami cara kerja kekuasaan lebih dari yang disadari oleh Caesar. Baginya, bangsawan hanya terbagi dalam dua kategori, mereka yang hidup dan mereka yang telah menjadi mayat. Kata-katanya membuat bulu kuduk Caesar meremang. Sebuah kesadaran mengerikan menyelinap ke dalam pikirannya. Ren berencana untuk membersihkan para bangsawan yang tidak berpihak padanya. Ren mengangkat dua jarinya dan menyampaikan keputusan yang tak terbantahkan. Bangsawan di pulau ini hanya memiliki dua pilihan, yaitu mengikuti jejak Kaisar menuju kehancuran atau tunduk pada kepemimpinannya dan bekerja keras untuk membangun kembali kota Aisling. Tak ada ruang untuk kompromi, dan interogasi pun akhirnya berakhir. Beberapa saat kemudian, Ren berdiri di atas benteng yang runtuh. Tatapannya tertuju pada puing-puing yang berserakan. Pikirannya larut dalam strategi. Musim gugur semakin dekat dan Grand Duke Soran dipastikan akan menggerakkan pasukannya tahun ini. Tembok kota harus segera diperbaiki. Jika perang benar-benar pecah, pertahanan ini tidak akan bertahan lama. Ren mulai mempertimbangkan berbagai faktor. Di barat, wilayah dari Saintus masih menjadi tanda tanya. Jika negosiasi berjalan lancar, konflik bisa dihindari dari arah itu. Di timur, saudara perempuannya yang kedua menguasai wilayah tanpa ancaman berarti. Namun, ancaman terbesar datang dari utara, tempat Grand Duke Soran berkuasa dengan pasukan yang jauh lebih besar dan terlatih. Saat pikirannya masih sibuk menyusun strategi, Lea mendekat sambil membawa setumpuk dokumen. Semua dana yang telah digelapkan dan dikorupsi telah dihitung. Jumlahnya mencapai 350.000 koin emas. Angka yang cukup besar untuk membiayai rencana besar yang telah disusun Ren. Ia segera memberikan instruksi. Para penjaga harus mengambil alih pertahanan di lokasi ini. Sementara 100 koin emas akan diberikan kepada setiap prajurit sebagai bentuk motivasi. Sisanya harus segera dikirim ke Aisling untuk memulai pembangunan kembali kota. Di saat yang sama, Selena bersiap untuk kembali ke kota. Ren menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan dari asosiasi penyihir. Namun, Selena masih menyimpan rasa penasaran. Ada satu pertanyaan yang terus mengganggunya. Bagaimana Ren bisa menggunakan teknologi baterai tanpa kekuatan sihir? Ren hanya tersenyum tipis memberi isyarat bahwa semua akan dijelaskan dalam perjalanan. Dengan puas, Selena menariknya masuk ke dalam kereta, bersiap untuk kembali ke kota. Namun, sebelum mereka sempat berangkat, Malcolm datang tergesa-gesa. Wajahnya menunjukkan urgensi yang luar biasa.
yaitu ada kabar yang sangat mendesak. Eldrick telah berkhianat dan kini menguasai Aisling sepenuhnya. Selena terkejut, tetapi Ren tak menunjukkan tanda-tanda panik. Senyum tipisnya kembali muncul, seolah ini adalah bagian dari rencana yang telah lama ia perhitungkan. Sejak saat Eldrick memilih untuk mengkhianatinya, kekalahannya sudah ditentukan karena tidak ada jalan keluar bagi para pengkhianat. Di atas tembok, Eldrick berdiri dengan penuh percaya diri, tak sedikit pun menunjukkan tanda kekhawatiran. Sebaliknya, ejekan tersungging di wajahnya saat ia menatap Ren dari kejauhan. Tak ada ketakutan, hanya penghinaan yang tampak jelas dalam sorot matanya. Ren tak terganggu oleh sarkasme itu. Pikirannya tertuju pada alasan sebenarnya di balik pengkhianatan Eldrick terhadap ayahnya. Namun, pertanyaan itu justru membakar amarah Eldrick. Dengan suara bergetar penuh emosi, ia mengungkapkan kebenciannya yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Baginya, ayah Ren tak lebih dari seorang pengkhianat yang telah membuangnya ke tanah terlantar, tempat yang seharusnya tidak layak bagi seseorang yang telah berjuang membangun kekaisaran. Bertahun-tahun, ia mengirim permohonan berharap dipindahkan ke tempat yang lebih layak, tetapi semuanya ditolak tanpa belas kasihan. Eldrick merasa diabaikan, disia-siakan, dan dikhianati oleh orang yang seharusnya ia percayai. Di belakang Eldrick, sekelompok orang mulai maju. Mereka adalah mantan prajurit setia ayah Ren. Orang-orang yang dulu bertarung demi kejayaan kekaisaran, tetapi akhirnya dilupakan. Dengan penuh keyakinan, Eldrick menegaskan bahwa mereka bukan pemberontak, melainkan pejuang yang hendak merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Namun, bagi Ren, semua itu tak lebih dari dalih belaka. Ia tak melihat tujuan mulia di balik pemberontakan ini, hanya ambisi pribadi yang dibungkus dengan kepura-puraan. Ia memberi mereka 3 pilihan, menyerah dan meninggalkan kota atau menghadapi serangan dalam waktu 3 hari. Jika pilihan kedua yang mereka ambil, maka ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ancaman itu hanya mengundang tawa dari para bangsawan di pihak Eldrick. Mereka meremehkan keberanian Ren, menganggapnya tak lebih dari seorang pemuda yang terlalu percaya diri. Eldrick pun melangkah lebih jauh dengan mengajukan taruhan. Jika dalam 3 hari Ren berhasil menembus Aisling, ia akan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Namun, jika Ren gagal, maka ia harus menyerah dan menerima nasib di tangan Eldrick. Di tengah ketegangan itu, Selena dan Lea mencoba memujuk Ren agar tidak terpancing. Mereka mengingatkan bahwa bala bantuan dari ibu kota akan segera tiba, sehingga tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu. Namun, Eldrick terus memprovokasi, mengolok-olok Ren di hadapan pasukannya. Rasa percaya dirinya begitu besar, hingga ia bahkan mengingatkan Ren bahwa dalam 10 hari, pasukan kekaisaran Olpis akan tiba di perbatasan. Ia yakin Ren takkan mampu merebut kota dalam waktu yang begitu singkat. Tanpa mengubah ekspresinya, Ren menerima tantangan itu. Setelah pertemuan berakhir, ia memerintahkan pasukannya untuk mendirikan kemah di luar kota. Di dalam tenda komando, kecemasan mulai menguasai Selena. Meskipun tembok kota Aisling tampak usang, menerobosnya dalam 3 hari dengan pasukan yang terbatas nyaris mustahil. Seorang komandan dengan wajah tegang menyarankan agar mereka mempertimbangkan kembali rencana ini. Mungkin mundur ke selatan dan menunggu kedatangan pasukan Adipati Agung yang akan lebih bijak. Begitu bala bantuan tiba, mereka bisa melancarkan serangan tanpa harus mengambil resiko yang tidak perlu. Namun, Ren tetap tenang. Tatapannya terpaku pada peta di hadapannya, mempelajari setiap detail dengan seksama. Suasana di dalam tenda terasa tegang, tetapi ia akhirnya membuka suara. Pulau akan jatuh dalam 3 hari. Keyakinannya tak tergoyahkan, meskipun ada satu hal yang benar-benar membuatnya khawatir. Pasukan Peace yang semakin mendekat. Ia lalu menoleh ke arah Lea, menanyakan perihal tugas yang telah diberikan sebelumnya, yaitu mengumpulkan kayu bakar dan jerami. Lea segera mengangguk dan melaporkan bahwa semua sudah dipersiapkan. Selain itu, mereka juga menemukan danau di dekat lokasi sesuai dengan perintahnya. Mendengar hal itu, Ren mengangguk serius dan dengan segera memberi perintah kepada Selena. Para penyihir harus menggunakan sihir es untuk membekukan air danau, menurunkan suhunya hingga mendekati 0 derajat.
Selena tampak ragu apakah metode ini benar-benar bisa menembus tembok Aisling. Namun, Ren tetap yakin. Dengan penuh percaya diri, ia memastikan bahwa tembok Aisling tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Keesokan paginya, saat matahari baru saja terbit, Ren memimpin pasukannya menuju gerbang kota. Ia memberi perintah kepada prajuritnya untuk membawa kayu bakar kering dan jerami mendekati tembok. Melihat pergerakan ini, Eldrick segera merespon dengan memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan panah. Namun, serangan itu tak membuahkan hasil. Pasukan musuh telah mempersiapkan penghalang yang begitu kokoh, membuat hujan panah hanya terpantul tanpa mampu menembus pertahanan mereka. Eldrick mengamati gerak-gerik pasukan Ren dengan penuh kebingungan. Mengapa mereka membawa kayu bakar alih-alih senjata pengepungan? Semakin aneh ketika prajurit Ren setelah tiba di dasar tembok justru melemparkan seluruh kayu bakar dan jerami sebelum segera mundur. Eldrick menoleh ke seorang prajurit di dekatnya. Matanya menyipit penuh kecurigaan. Apakah di antara mereka ada yang pernah melihat taktik pengepungan sekonyol ini sebelumnya? Namun prajurit itu hanya menggeleng, tampak sama bingungnya. Mungkin mereka berencana membakar tembok, katanya tanpa ragu. Mendengar jawaban itu, Eldrick tersentak marah. Dengan kasar, ia menampar wajah prajurit itu. Membakar batu? Apakah dia sadar dengan apa yang baru saja dikatakannya? Batu tidak bisa terbakar. Prajurit yang ditampar itu hanya bisa memegang pipinya, tak berani untuk membantah. Meskipun ia tak dapat memikirkan kemungkinan lain. Namun, sebelum Eldrick sempat meluapkan kemarahannya lebih jauh, sebuah suara panik tiba-tiba terdengar dari barisan belakang. Api! Api menyebar di sepanjang dinding! Eldrick menoleh dengan cepat. Matanya membelalak saat melihat nyala api yang merambat dengan cepat di sepanjang tembok batu. Sesaat, ia hanya bisa terdiam. Lalu, tawa penuh hinaan pun meledak dari bibirnya. Membakar batu dengan api, Ren benar-benar idiot. Seorang prajurit di sampingnya tampak cemas, bertanya apakah mereka perlu memerintahkan para penyihir untuk memadamkan api atau menembak pasukan Ren yang melemparkan kayu bakar. Namun, Eldrick hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Sihir dari Kekaisaran Peace hanya akan digunakan dalam keadaan darurat. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan energi mereka untuk sesuatu yang begitu bodoh. Panah juga tidak perlu dikeluarkan. Biarkan saja musuh membuang-buang waktu dengan tindakan konyol mereka. Dalam 3 hari, ia sendiri yang akan menghancurkan kesombongan Ren di tembok ini. 2 hari telah berlalu, dan api terus membakar di sekitar tembok kota. Eldrick semakin percaya diri dengan kemenangannya. Baginya, ini hanyalah tontonan yang menunjukkan kebodohan musuhnya. Saat malam tiba, ia kembali ke mansionnya, menikmati perayaan bersama para bangsawan yang sudah yakin akan hasil akhir pertempuran ini. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Seorang bawahan tiba-tiba bergegas masuk dengan wajah pucat dan panik. Dengan suara tergesa-gesa, ia melaporkan bahwa pasukan Ren telah berhenti membakar tembok. Eldrick bangkit dari tempat duduknya, masih dipenuhi rasa percaya diri. Tawanya meledak lagi. Apakah mereka akhirnya kehabisan persediaan kayu bakar? Tampaknya si bodoh Ren akan segera berlutut dan memohon belas kasihan. Dengan penuh keyakinan, ia mengajak para bangsawan di ruangan itu untuk menyaksikan kekalahan lawannya yang memalukan. Mereka semua mengangguk sependapat bahwa hari ini akan menjadi akhir dari pertarungan antara Eldrick dan Ren. Setelah 2 hari pembakaran terus-menerus, tembok kota telah menyerap panas hingga ke titik yang tak tertahankan. Bahkan mendekatinya saja sulit, apalagi melancarkan serangan. Eldrick dan para pengikutnya yakin bahwa kemenangan sudah berada di tangannya. Di atas tembok kota Aisling, Eldrick berdiri dengan tangan bersedekap, menatap pasukan Ren dengan ekspresi penuh ejekan. Api yang membakar selama 2 hari terakhir kini telah padam, dan dengan penuh percaya diri, ia menganggap ini sebagai tanda menyerah dari musuhnya. Di medan perang, Ren mengangkat kepalanya, wajahnya muram, tapi suaranya bergema kuat di seluruh area. Dengan nada tegas, ia memberikan ultimatum terakhir kepada Eldrick dan para bangsawan, menyerah atau mati. Alih-alih gentar, Eldrick justru semakin bersemangat. Tawanya semakin meledak, mencemooh pernyataan Ren.
Baginya, ini hanyalah delusi seorang pria yang sudah putus asa. Ia mengingatkan tentang taruhan yang mereka buat 3 hari yang lalu. Jika sebelum matahari terbenam, Ren gagal menerobos kota, maka ia harus tunduk dan mengakui kekalahannya. Para bangsawan yang berdiri di tembok pun menimpali, menuntut Ren agar menepati janjinya. Namun, Ren tetap tenang. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pelan. Tidak ada yang boleh menyalahkannya atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat membuka matanya kembali, ia mengangkat tangan, memberi perintah. Saatnya untuk bertindak. Di langit, sosok penyihir mulai muncul. Selena, penyihir terkuat di bawah komando Ren, melayang di udara. Tangannya terangkat tinggi, memanggil kekuatan penuhnya. Ruang di sekitarnya bergetar. Kilatan petir liar berkecamuk di udara dan suara guntur mulai menggema, menelan seluruh medan perang dalam ketegangan yang mencekam. Setelah mengumpulkan energi yang cukup, Serena melontarkan petikan nyaring. Dalam sekejap, petir kolosal menyerupai naga raksasa meresap turun, mengarah langsung ke tembok kota. Melihat ini, Eldrick segera bereaksi. Dengan teriakan lantang, ia memerintahkan para penyihirnya untuk menyebarkan penghalang pertahanan. Dalam hitungan detik, ratusan penyihir di bawah komandonya melantunkan mantra secara serempak, menyalurkan kekuatan mereka untuk membentuk perisai magic yang berkilauan, melindungi Eldrick dan para bangsawan sepenuhnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Serangan petir itu tidak ditujukan pada Eldrick atau pasukannya, melainkan menghantam langsung tembok kota di bawah mereka. Sesaat, seluruh medan perang terdiam. Para prajurit di atas tembok membeku dalam kebingungan. Bahkan Eldrick sendiri tertegun, tidak memahami apa maksud serangan tersebut. Namun, setelah beberapa saat kebingungan, tawanya kembali pecah. Baginya ini hanyalah lelucon. Selena, penyihir dari asosiasi penyihir yang begitu ditakuti, ternyata tidak lebih dari seorang penipu. Tapi tawanya mendadak berhenti. Langit di atas mereka berubah kelam. Awan badai hitam bergulung-gulung seperti lautan yang marah. Guntur bergemuruh tanpa henti. Dan tiba-tiba hujan deras pun turun, membasahi seluruh medan perang. Saat Eldrick masih memproses apa yang sedang terjadi, Ren telah bergerak ke tahap berikutnya. Pasukannya mulai menyerbu ke depan. Namun kali ini mereka tidak membawa senjata. Tidak ada kayu bakar, tidak ada jerami kering. Yang mereka bawa hanyalah ember-ember penuh air es. Dengan momentum yang tak terbendung, mereka bergerak cepat menuju tembok kota. Di kejauhan, Selena yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya tampak kelelahan. Energi yang terkuras membuatnya linglung. Tapi sebelum ia jatuh, Ren telah melangkah maju dan menangkapnya. Dengan tulus, ia mengucapkan terima kasih. Ia tidak menyangka Selena benar-benar bisa mengubah cuaca. Sebuah kemampuan yang sangat luar biasa. Jika suatu saat mereka menghadapi kekeringan, mereka kini memiliki solusi. Meski lelah, Selena masih diliputi kegelisahan. Ia menatap Ren dengan cemas, bertanya apakah rencana ini benar-benar akan berhasil. Namun, Ren hanya menggenggam tangannya dengan lembut, meyakinkannya dengan penuh keyakinan. Saat air sedingin es menyentuh tembok ini, benteng Aisling tidak akan bertahan lebih lama. Lea yang sejak awal mengamati pertempuran dengan penuh perhatian, tiba-tiba berteriak panik. Ren menoleh mengikuti arah pandangannya. Para prajurit yang telah mencapai dasar tembok. Api yang selama ini berkobar ganas mulai padam di bawah hujan deras dan siraman ember-ember air dingin. Saat itu, air es itu mengalir di atas batu yang terbakar. Uap putih pekat mengepul ke udara, disertai suara mendesis yang menyeramkan. Dan kemudian, retakan kecil mulai muncul di sepanjang tembok benteng. Retakan itu dengan cepat menyebar, merayap seperti jaring laba-laba, berubah menjadi celah besar bergerigi. Suara retakan tajam semakin sering terdengar, menandakan bahwa sesuatu yang dahsyat akan segera terjadi. Wajah Eldrick mendadak pucat, gumaman cemas keluar dari bibirnya saat ia berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Suara retakan itu semakin nyaring, bergema di seluruh medan perang. Tembok yang selama ini berdiri kokoh kini mengeluarkan suara-suara menakutkan. Tidak masuk akal, pikirnya. Seharusnya tembok ini hanya bisa dihancurkan dengan sihir dalam jumlah besar. Di sekelilingnya, para bangsawan yang berkumpul juga dicekam ketakutan. Mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi panik. Ada yang berusaha menyangkal kenyataan, menganggap semua ini hanya kebetulan.
Namun, ketakutan di mata mereka tak bisa disembunyikan. Lalu, tanpa peringatan, ledakan dahsyat mengguncang medan perang. Suara dentuman memekakan telinga terdengar saat bagian besar tembok benteng meledak dan hancur berkeping-keping. Eldrick, para bangsawan, serta para prajurit yang berdiri di atasnya tak sempat bereaksi. Dalam sekejap, tubuh mereka terhempas, jatuh tanpa daya ke tumpukan reruntuhan di bawah. Adegan itu begitu mengejutkan, bukan hanya pasukan Eldrick yang diliputi ketakutan, tetapi juga prajurit Ren yang menyaksikan kehancuran itu dengan mata terbelalak. Tak seorang pun menyangka bahwa benteng yang selama ini dianggap tak bisa ditembus justru runtuh dengan begitu cepat dan mengerikan. Namun, Ren tak membuang waktu. Dengan suara lantang, ia mengeluarkan perintah. Seluruh pasukan segera maju ke dalam kota, menangkap siapapun yang menyerah dan menyingkirkan mereka yang masih berani melawan. Seruan perang menggema saat pasukan Ren mulai bergerak. Kali ini mereka tak lagi membawa ember air, melainkan senjata yang berkilauan, siap untuk menuntaskan pertempuran. Runtuhnya tembok kota telah menghancurkan semangat para pembela kota. Sebagian besar dari mereka terjatuh dalam keputusasaan, kehilangan keinginan untuk bertarung. Kemenangan Ren kini sudah berada dalam genggamannya. Sementara itu, Selena masih terpaku menatap peruntuhan dengan ekspresi tak percaya. Gumoman lirih meluncur dari bibirnya. Benteng itu benar-benar runtuh, bahkan dengan seluruh kekuatannya, ia tak yakin bisa melakukan kehancuran sebesar ini. Bagaimana Ren bisa melakukannya? Saat pikirannya masih dipenuhi kebingungan, Ren mendekatinya. Senyum tenang terlukis di wajahnya saat ia berbicara dengan suara lembut. Tidak perlu terlalu dipikirkan, pertempuran telah berakhir, saatnya untuk pulang. Di tempat lain, di bawah tumpukan puing-puing, Eldrick berjuang untuk merangkak keluar. Tidak pernah seumur hidupnya ia mengalami kekalahan yang begitu memalukan. Wajahnya terpelintir antara kemarahan dan ketakutan saat rahangnya mengatup erat. Ia telah meremehkan Ren. Tapi ini belum berakhir. Jika ia bisa melarikan diri dan bertahan cukup lama, masih ada harapan. Tentara utara Kekaisaran Olpis akan segera tiba, dan saat itu ia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, sebelum ia sempat berdiri, sebuah bayangan besar menjulang di hadapannya. Saat mengangkat kepalanya, ia melihat 3 bangsawan berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Salah satu dari mereka berbicara perlahan, suaranya penuh ejekan dan kebencian. Eldrick pasti tidak berpikir bisa melarikan diri begitu saja. Bangsawan lainnya menyeringai, sorot matanya berkilat dengan niat berbahaya. Mereka belum siap mati, tetapi Eldrick harus menanggung penghinaan sebagai gantinya. Sementara itu, pasukan Ren telah berhasil menerobos tembok kota dan menghancurkan pasukan pemberontak sepenuhnya. Sorak-sorai menggema di udara saat penduduk kota menyambut mereka dengan antusias, meneriakkan nama Ren dengan penuh kegembiraan. Mereka menghujaninya dengan pujian atas kemenangan yang begitu luar biasa. Tembok kota yang begitu kokoh, yang seharusnya tidak bisa ditembus, berhasil diruntuhkan hanya dalam waktu 3 hari. Lebih mengherankan lagi, pasukan Ren hampir tidak mengalami korban. Hanya ada beberapa prajurit yang mengalami cedera ringan saat membawa perbekalan. Tetapi selain itu, mereka dalam kondisi sempurna. Di tengah euforia kemenangan, Selena akhirnya tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dengan cepat, ia terbang ke sisi Ren. Matanya penuh semangat saat ia bertanya bagaimana cara Ren menghancurkan tembok kota dengan begitu mudah. Ren hanya bisa menghela napas. Dalam hatinya, sepertinya Selena tidak akan berhenti bertanya sampai ia memberikan jawaban. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk memberikan penjelasan yang paling sederhana, yaitu prinsip ekspansi termal dalam fisika. Namun begitu mendengar kata-kata itu, ekspresi Selena berubah kosong. Ia sama sekali tidak memahami apa yang sedang dibicarakan Ren. Dengan sabar, Ren melanjutkan penjelasannya. Ekspansi termal adalah fenomena ketika suatu benda memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Fenomena ini terjadi karena perubahan dalam keadaan partikel material seperti atom atau molekul sebagai respon terhadap suhu. Ketika suhu naik, amplitude getaran partikel akan meningkat, menyebabkan benda untuk memuai. Sebaliknya, ketika suhu turun, getaran akan berkurang dan benda akan menyusut.
Selena tetap terdiam, jelas berusaha mencerna informasi itu. Tetapi kebingungan tetap terlihat di wajahnya. Ren hanya bisa terkekeh. Ia memutuskan untuk menunda penjelasan lebih lanjut dan berfokus pada hal yang lebih mendesak. Ada urusan yang harus diselesaikan, yaitu Eldrick. Tak lama setelah Ren dan pasukannya tiba di bagian tembok kota yang runtuh, sebuah suara lemah memanggil namanya. Saat menoleh, matanya menangkap sosok pria acak-acakan yang tergeletak di tanah. Wajahnya penuh kepanikan. Dengan suara gemetar, pria itu memohon agar Ren menyelamatkannya. Ren menatapnya dingin. Apakah pria itu benar-benar berpikir bisa mendapatkan simpati darinya? Sebelum pria itu bisa melanjutkan, bangsawan lain dengan cepat ikut bicara. Mereka mengklaim telah ditipu oleh Eldrick. Itulah sebabnya mereka mengkhianati Ren sebelumnya. Seolah berebut simpati, pria ketiga menambahkan bahwa mereka bahkan sempat merencanakan untuk menangkap Eldrick sebagai bentuk penebusan kesalahan. Namun, semuanya berakhir dengan kegagalan. Kini mereka hanya bisa memohon belas kasihan. Ren tetap diam, tatapannya penuh amarah. Ia telah memberi mereka 2 kesempatan untuk kembali, tetapi mereka menyia-nyiakannya. Kini, setelah kehilangan segalanya, mereka baru mencoba mencari jalan keluar. Ketiga bangsawan itu gemetar ketakutan, berulang kali berlutut menawarkan seluruh kekayaan mereka dengan harapan dapat membeli nyawa mereka sendiri. Ren tertawa sinis. Jika ia membunuh mereka, maka kekayaan itu tetap akan menjadi miliknya. Dengan kata lain, tawaran mereka sama sekali tidak berarti. Ketiga bangsawan itu saling berpandangan. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka, hingga akhirnya dalam keputusasaan, salah satu dari mereka berteriak, "Jika Ren membunuh mereka, siapa yang akan berani tetap setia padanya di masa depan?" Kebijakan seperti ini terlalu brutal. Namun, Ren hanya menjawab dengan tenang, kesetiaan bukan kepada seseorang, tetapi kepada kepentingan. Manusia hanya setia pada apa yang menguntungkan mereka. Jika ada yang hidup selama ini dan masih belum memahami kenyataan sesederhana itu, maka betapa bodohnya diri mereka. Tanpa ragu, Ren mengeluarkan perintah. Semua bangsawan harus ditangkap. Ia akan berurusan dengan mereka nanti. Sementara itu, di dalam kediamannya, Eldrick dilanda kepanikan. Ia mendesak seorang pria bertopeng di hadapannya untuk segera membantunya melarikan diri. Ren telah menerobos tembok kota dan mereka harus keluar dari sana secepatnya. Pria bertopeng itu terkejut bagaimana mungkin Ren bisa menghancurkan tembok kota yang kokoh. Eldrick tergagap ketakutan saat mencoba menjelaskan. Sepertinya Ren telah memanaskan tembok kota selama beberapa hari, lalu menuangkan air dingin ke atasnya. Hanya dengan itu, tembok yang seharusnya tak tertembus runtuh begitu saja. Mendengar penjelasan itu, pria bertopeng mengepalkan tinjunya dengan amarah. Tidak mungkin tembok benteng bisa ditembus semudah itu. Itu pasti sihir yang sangat kuat. Eldrick tidak ingin berdebat lebih lama. Ia berlutut, suaranya bergetar saat memohon agar mereka segera pergi. Ren dan pasukannya sedang dalam perjalanan dan mereka tidak memiliki jalan keluar lain. Menyadari situasi yang mengerikan ini, pria bertopeng segera mengeluarkan sebuah gulungan dan mulai merapal mantra teleportasi. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan nyanyiannya, suara tenang dan mantap tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. "Kemana kalian berdua berencana untuk pergi?" Ren melangkah masuk dengan tenang. Eldrick menggigil, wajahnya memucat saat ia tergagap. Tak percaya bagaimana Ren bisa sampai di sana secepat itu. Tatapan Ren menyapu ruangan, penuh ejekan dan kesombongan. Eldrick telah meninggalkan tembok kota demi melarikan diri, dan melihatnya kabur, pasukannya pun kehilangan semangat untuk bertempur. Mereka menyerah satu persatu, membuat perjalanan Ren menuju tempat ini semakin mudah. Setelah mengalihkan pandangannya ke pria bertopeng, Ren menyipitkan mata, nadanya penuh sindiran. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, yaitu topeng yang dikenakan pria itu. Dengan dada mengejek, ia bertanya apakah pria itu menyembunyikan bekas luka atau hanya karena wajahnya terlalu jelek untuk diperlihatkan. Pria bertopeng itu mendengus marah dengan suara tajam. Ia memperingatkan Ren bahwa kemenangannya tidak akan bertahan lama. Tentara Kekaisaran Olpis sudah dalam perjalanan. Jika saja Ren tidak menghancurkan tembok kota, mungkin ia bisa bertahan sedikit lebih lama. Tapi kini, dengan tembok yang telah runtuh, begitu tentara Olpis tiba, mereka akan merembut kembali kota ini dan menghukum Ren atas penghinaan yang telah ia lakukan. Tanpa membuang waktu,
Pria bertopeng itu buru-buru membuka gulungan, mencoba mengaktifkan mantra teleportasi. Namun, Ren sudah mengantisipasinya. Dengan suara tegas, ia memberikan perintah. "Lea, hentikan dia!" Dari belakang, Lea bergerak dengan kecepatan kilat. Pergelangan tangannya bergetar, melepaskan belati tajam yang melesat lurus ke arah kepala pria bertopeng itu. Namun, pria itu memiliki refleks yang luar biasa. Ia berhasil memiringkan kepalanya tepat waktu, menghindari bilah belati yang malah menghancurkan topengnya. Serangan mendadak itu membuat mantranya terhenti sejenak. Matanya menyala penuh amarah saat menatap Ren. Tetapi Lea telah bersiaga di sisi Ren, siap untuk bertarung. Saat melihat wajah asli pria itu, mata Lea sedikit melebar, seolah baru menyadari sesuatu. Pria bertopeng itu pun menatap Lea dengan kebencian yang mendalam. Tanpa memberi kesempatan lebih lama, ia menyelesaikan mantranya dengan tegas. Tubuhnya dan Eldrick seketika diselimuti cahaya sihir, lalu menghilang. Suaranya yang penuh kebencian masih bergema di ruangan itu. Ia akan kembali. Lea mengepalkan tinjunya, menundukkan kepala dengan ekspresi menyesal. Ia merasa gagal dalam tugasnya. Jika saja ia sedikit lebih cepat, mereka tidak akan lolos. Namun Ren tetap tenang. Baginya ini bukan akhir dari segalanya. Ia sudah memperkirakan bahwa mereka akan memiliki rencana pelarian. Yang lebih mengganggu adalah fakta bahwa ia tidak mengetahui identitas asli pria bertopeng itu. Lea menarik napas dalam-dalam, ekspresinya serius. Ia tahu siapa pria itu. Mendengar pernyataan Lea, Ren sedikit terkejut. Pria bertopeng itu bukan orang biasa. Namanya adalah Repan Crow Eldwin. Ia dulunya adalah bawahan terpercaya Grenduk, tetapi selama perang, ia mengkhianati tuannya dan membelot ke Grenduk Ryan dari negara musuh. Ren mengerutkan alisnya. Nama itu terdengar familiar. Jika Repan Crow memiliki nama keluarga Edwin, mungkinkah ia berhubungan dengan Adrian, orang yang telah dieksekusi sebelumnya? Lea mengangguk. Itu benar. Repan adalah kepala keluarga Edwin yang sesungguhnya. Namun, karena ia menentang cita-cita ayahnya, ia memilih untuk meninggalkan keluarga dan bergabung dengan Grenduk Ryan. Saat mereka masih mencerna informasi tersebut, Selena tiba dengan ekspresi muram. Ia dengan cepat melaporkan situasi kota. Semuanya telah dikendalikan, tetapi tentara Kekaisaran Olpis sedang mendekat. Selena tampak cemas. Dengan tembok kota yang telah hancur akibat ekspresi thermal yang digunakan Ren, mereka berada dalam posisi yang sangat sulit. Bahkan, jika Kekaisaran Olpis mengumpulkan semua penyihir dari asosiasi penyihir, mereka tidak akan mampu memperbaiki tembok tepat waktu sebelum musuh menyerang. Melihat ketegangan di wajah Selena, Ren hanya tersenyum tenang. Ia sudah punya solusi. Beberapa saat kemudian, ia mengumpulkan seluruh penduduk di alun-alun kota. Selena mengira Ren akan memberikan pidato untuk menenangkan warga. Tetapi ia masih belum bisa menebak bagaimana Ren akan mencegah mereka jatuh ke dalam kepanikan. Ren naik ke platform tertinggi, memegang alat aplikasi suara, lalu mendekatkannya ke mulutnya. Saat suaranya menggema di udara, ribuan pasang mata tertuju padanya. Suasana menjadi semakin tegang. Ren tidak bertele-tele. Ia langsung mengumumkan kabar yang mengejutkan semua orang. Tentara Kekaisaran Olpis sedang berbaris menuju kota mereka. Dalam beberapa hari, mereka akan tiba. Keheningan sejenak menyelimuti kerumunan. Lalu seketika berubah menjadi gelombang kepanikan. Teriakan ngeri memenuhi udara, ketakutan terpancar jelas di wajah mereka. Beberapa orang gemetar, keringat dingin mengalir di dahi mereka, dan dalam sekejap, gumaman yang semakin keras berubah menjadi teriakan dan tangisan yang kacau. Selena benar-benar terkejut. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Dengan kemarahan yang membuncah, ia berbalik dan menatap Ren dengan tajam. Apa yang sebenarnya sedang ia lakukan? Setelah Ren mengungkapkan bahwa kota Aisling akan segera diserang oleh Kekaisaran Olpis, suasana alun-alun berubah menjadi kekacauan. Tidak ada yang menduga bahwa tepat setelah pemberontakan berakhir, mereka harus menghadapi perang lain. Kepanikan melanda warga. Sebagian besar berpikir untuk mengumpulkan barang-barang berharga mereka dan melarikan diri dari kota. Namun, ada pula yang ragu-ragu, sadar bahwa meninggalkan kehidupan yang telah mereka bangun di bawah kepemimpinan Ren akan menjadi sebuah kerugian besar. Di tengah kegaduhan itu, Selena dengan cemas mendekati Ren. Baginya, tindakan pemimpin mereka kali ini terlalu impulsif.
Mengumumkan hal sebesar ini di hadapan rakyat tanpa persiapan hanya akan memperburuk keadaan. Ren mengerutkan kening, bingung dengan kekhawatiran Selena. Baginya tidak ada alasan untuk menyembunyikan kebenaran. Namun, Selena memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, ketika orang-orang mendengar kabar tentang invasi musuh, naluri pertama mereka adalah mencari perlindungan di bawah kekuatan militer. Tetapi karena mereka bukan tentara terlatih, ketakutan dan kepanikan yang berlebihan justru bisa menjadi ancaman tersendiri. Mendengar penjelasan itu, Ren hanya terkekeh. Baginya, pemikiran Selena sepenuhnya keliru. Dalam perang, yang harus tetap tenang adalah para komandan, sementara prajurit justru tidak perlu ketenangan sama sekali. Pernyataan itu membuat Selena terdiam, tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Namun, Ren tidak lagi melanjutkan percakapan. Tanpa ragu, ia mengambil sebuah gulungan, lalu berbalik menghadap lautan manusia yang masih diliputi kegelisahan. Dengan alat penguat suara di tangannya, ia berbicara lantang. Di tangannya ada sebuah surat yang dikirim langsung oleh Kekaisaran Olpis. Dalam surat itu, Kekaisaran Olpis menyebut penduduk kota Aisling sebagai pengecut dan orang-orang bodoh yang terlalu takut untuk melindungi tanah air mereka sendiri. Tidak hanya itu, mereka bahkan dengan angkuh menyuruh Ren untuk meninggalkan rakyatnya dan melarikan diri. Begitu penghinaan itu terdengar, alun-alun yang semula riuh mendadak sunyi. Keheningan menyelimuti seluruh kerumunan, seolah mereka masih mencerna makna di balik kata-kata itu. Namun, hanya sesaat. Tak lama kemudian, kemarahan mulai meledak. Teriakan penuh amarah menggema di udara. Mereka tak bisa menerima penghinaan itu begitu saja. Tahun demi tahun, Kekaisaran Olpis datang untuk merampas gandum mereka, memperlakukan mereka layaknya rakyat tak berdaya. Tetapi kali ini mereka tidak akan tinggal diam. Kali ini mereka akan melawan sampai mati. Ren melihat reaksi yang diinginkannya telah tercapai. Dengan suara yang lebih tenang namun tajam, ia melanjutkan perkataannya. Kekaisaran Olpis telah salah paham. Penduduk kota Aisling bukanlah pengecut atau orang bodoh, bukan? Sorakan membahana sebagai jawaban. Mereka berteriak serempak, menyatakan kesediaan mereka untuk bertarung 1 lawan 1, bahkan jika harus menghadapi 2 lawan sekalipun, mereka tidak akan mundur. Melihat kobaran semangat di mata mereka, Ren kembali berbicara dengan suara yang mantap. Jika mereka benar-benar memiliki keberanian untuk bertarung, maka ia bersumpah akan memimpin mereka mengusir tentara Kekaisaran Olpis untuk keluar dari tanah ini. Suasana di alun-alun semakin bergejolak. Sorak-sorai membahana, semangat juang rakyat mencapai puncaknya. Tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah tekad untuk mempertahankan tanah mereka di bawah kepemimpinan pria yang telah mereka pilih sebagai pemimpin. Malam telah larut, tetapi cahaya dari kantor Ren masih menyala terang. Di dalam ruangan, dia dengan seksama meneliti peta pertahanan kota, mencari celah dan solusi sebelum pasukan Kekaisaran Olpis mencapai perbatasan. Jika mereka gagal menemukan cara untuk mempertahankan kota, Aisling akan jatuh ke tangan musuh. Di tengah kesibukan itu, Lea memasuki ruangan dengan langkah ringan, membawa secangkir teh hangat. Dia menyarankan agar Ren beristirahat sejenak, setidaknya untuk memulihkan energi sebelum melanjutkan pekerjaannya. Ren tersenyum, menerima teh itu dengan senang hati, lalu dengan lembut mengucapkan terima kasih. Namun, dia juga menegaskan bahwa saat ini bukan waktunya untuk beristirahat. Waktu mereka sangat terbatas, dan setiap detik yang terbuang bisa menjadi perbedaan antara kemenangan dan kehancuran. Wajah Lea menunjukkan sedikit kebingungan. Di alun-alun siang tadi, Ren tampak begitu percaya diri dalam mempertahankan kota. Tapi sekarang, ekspresinya jauh lebih serius, seolah menyiapkan kekhawatiran yang tidak terlihat sebelumnya. Dengan perlahan, Ren meletakkan cangkir teh di atas meja. Suaranya terdengar dalam dan tegas saat ia berbicara. Keyakinan yang dia tunjukkan di hadapan rakyatnya hanyalah kebohongan yang diperlukan untuk menstabilkan situasi. Jika warga tenggelam dalam kepanikan, bukan hanya kota yang akan hancur, bahkan evakuasi pun akan menjadi kekacauan yang tak terkendali. Orang-orang yang panik bisa melakukan apa saja, bahkan tindakan yang di luar dugaan. Mendengar kata-kata itu, Lea semakin cemas. Dia tahu betapa berbahayanya situasi ini dan tidak bisa membayangkan Ren berada dalam ancaman sebesar ini. Dengan nada penuh kekhawatiran, dia menyarankan agar Ren diam-diam meninggalkan kota.
Keselamatannya jauh lebih penting dan dia tidak ingin melihatnya terbunuh dalam pertempuran yang mungkin tidak bisa dimenangkan. Namun Ren hanya tersenyum tipis. Dia menghargai perhatian Lea, tetapi menyerah bukanlah pilihan. Dia sudah memberi perintah kepada Malcolm dan Selena untuk memimpin evakuasi warga, anak-anak, orang tua, serta para wanita dengan tertib. Mereka belum mencapai titik di mana mereka harus melarikan diri. Saat ini, yang mereka butuhkan adalah strategi untuk bertahan. Tatapan Ren kembali tertuju pada buku catatan di hadapannya. Sebuah istilah menarik perhatiannya, yaitu minyak sihir hitam dan biru. Dia tidak tahu apa sebenarnya zat ini atau apakah itu berbahaya. Tetapi nalurinya mengatakan bahwa ini bisa menjadi kunci dari semua masalah mereka. Tanpa membuang waktu, dia menyerahkan buku itu kepada Lea dan bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang minyak sihir hitam dan biru. Lea tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya mengingat bahwa itu adalah cairan yang sangat mudah terbakar, sering digunakan dalam ritual para penyihir. Informasi itu langsung menghubungkan sesuatu di benak Ren. Dia teringat akan minyak bumi yang di dunia asalnya hadir dalam berbagai warna, dari merah tua hingga hitam pekat, tergantung pada kadar esin dan aspal di dalamnya. Jika minyak sihir ini memiliki sifat yang sama, maka kemungkinan besar itu adalah bahan bakar yang sangat berharga. Tanpa ragu, dia meminta Lea untuk membawanya melihat langsung zat tersebut. Menurut catatan yang dibacanya, minyak sihir hitam dan biru disimpan di sebuah gudang tertentu di kota. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan pintu masuk gudang. Dengan nada tegas, Ren memerintahkan para pelayan untuk mencari tong-tong yang berisi minyak sihir hitam biru. Ia mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan memastikan zat itu tidak bersentuhan dengan api. Jika mereka tidak yakin, lebih baik membawanya keluar untuk diperiksa langsung. Di dalam gudang, tumpukan emas batangan berkilauan di bawah cahaya obor. Itu adalah pajak yang selama bertahun-tahun dikumpulkan dari warga Olpis, lalu ditimbun oleh Eldrick melalui korupsi. Ren menyadari bahwa setelah krisis ini berakhir, kekayaan besar ini bisa menjadi modal utama untuk pengembangan industri kota. Jika dia bisa membangun mesin uap, banyak masalah yang akan terselesaikan dengan lebih mudah. Tidak lama setelah perintah diberikan, beberapa pelayan akhirnya menemukan tong-tong besar yang dimaksud. Ren segera bergegas mendekat, hatinya berdebar penuh harapan. Jika ini benar-benar minyak bumi, maka pertempuran yang tampaknya mustahil ini akan berubah menjadi kemenangan mutlak. Dengan penuh antisipasi, salah satu tong dibuka. Begitu melihat isi di dalamnya, mata Ren berbinar. Zat yang ada di hadapannya persis seperti apa yang diharapkan. Kini dia yakin bahwa kota Aisling telah diselamatkan. Adegan bergeser ke kamp militer Kekaisaran Olpis. Di dalam sebuah tenda yang diterangi cahaya redup, suasana tegang terasa begitu pekat. Count Castile duduk di kursinya dengan ekspresi dingin, sementara Eldrick dan Repan Crow berdiri di hadapannya. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Repan Crow melangkah maju, menundukkan kepala dalam-dalam saat dia mengungkapkan permintaan maafnya. Misi mereka telah gagal dan dia bertanggung jawab atas kegagalan itu. Ekspresi Count Castile langsung mengeras. Amarahnya terpancar jelas saat dia menyatakan bahwa kegagalan ini bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Dia sudah menduga bahwa mereka tidak akan berhasil, tetapi tidak pernah membayangkan ketidakmampuan mereka begitu parah hingga kehilangan seluruh kota hanya dalam 3 hari. Eldrick yang sejak tadi berdiri dalam ketakutan, segera berusaha mencari alasan. Suaranya bergetar saat dia menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena Ren menggunakan mantra terlarang untuk menghancurkan tembok kota. Jika bukan karena hal itu, mereka seharusnya bisa bertahan hingga pasukan Kekaisaran Olpis tiba di Aisling. Pernyataan itu membuat Count Castile sedikit terkejut. Dia langsung berasumsi bahwa ayah Ren pasti telah mengirim seorang penyihir kuat yang ahli dalam sihir terlarang untuk melindungi putranya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi lebih lanjut, Repan Crow segera meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebagai praktisi teknis terlarang, Ren tidak akan bisa terus-menerus menggunakan sihir semacam itu dalam waktu singkat. Apalagi, kota Aisling kini telah hancur oleh tangannya sendiri dan tidak akan mungkin diperbaiki dalam waktu dekat. Ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menyerang. Count Castile mencibir dingin. Dia tidak membutuhkan pengingat seperti itu.
Tidak seperti Ravenclaw dan Eldrick, dia bukan orang yang tidak kompeten. Dengan suara penuh ketegasan, dia mengusir Ravenclaw dari perkemahan, memerintahkannya untuk kembali ke Kekaisaran Olpis dan menunggu kabar. Mendengar perintah itu, ekspresi Ravenclaw berubah tidak senang. Dia merasa bahwa seluruh rencana ini telah dirancang bersama-sama dengan Count Castile. Tetapi sekarang dia dikesampingkan begitu saja. Dia ingin mengetahui niat sebenarnya dari Castile dan mengapa dirinya disingkirkan begitu tiba-tiba. Count Castile tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengambil sebuah gulungan, menatapnya dengan ekspresi kontemplatif yang dalam, sebelum akhirnya melemparkannya ke hadapan Ravenclaw. Dengan hati yang dipenuhi kecemasan, Ravenclaw membungkuk untuk mengambil gulungan itu dan segera membacanya. Isinya mengejutkan. Surat itu menyatakan bahwa perang ini terjadi semata-mata karena kebencian pribadi seorang pria bernama Ravenlock yang telah menyebabkan konflik berdarah, mengusir warga dari rumah mereka dan mencemari tanah mereka dengan peperangan. Sebagai penguasa yang selalu mengejar perdamaian, Count Castile menegaskan bahwa dia tidak ingin melihat penderitaan yang meluas. Untuk menunjukkan ketulusannya dalam mencari perdamaian, dia telah memerintahkan penangkapan dan penyerahan Ravenlock, sehingga orang itu bisa menebus kejahatannya. Dia berharap tindakan ini akan meredam amarah lawan dan mengakhiri perang tanpa perlu ada pertumpahan darah lebih lanjut. Di akhir surat itu, Castile menulis bahwa dia berharap mulai sekarang kedua negeri dapat hidup dalam kemakmuran dan rakyatnya tidak lagi hidup dalam ketakutan. Dia juga berdoa agar Yang Maha Kuasa memberkati mereka semua dan menjaga perdamaian tetap abadi. Begitu selesai membaca, amarah Ravenclaw meledak. Tangannya meremas gulungan itu dengan keras. Matanya berkilat penuh kemarahan. Suaranya bergemuruh saat dia meluapkan emosinya, menuduh Count Castile sebagai pengkhianat yang tidak tahu malu. Namun, Castile hanya menatapnya dengan ekspresi dingin. Dengan suara tegas, dia memberi perintah kepada prajuritnya untuk menangkap dan menahan Ravenclaw sampai perang berakhir. Ravenclaw berteriak, memberontak dengan sekuat tenaga. Tetapi cengkeraman para prajurit terlalu kuat. Dia diseret pergi tanpa daya. Tubuhnya terhuyung-huyung dalam perlawanan sia-sia. Menyaksikan kejadian itu, tubuh Eldrick mulai gemetar hebat. Ketakutan mencengkram hatinya. Dia menyadari bahwa dia seharusnya sudah melarikan diri sejak tadi. Count Castile perlahan mengalihkan tatapan dinginnya ke arah Eldrick. Dengan suara yang berat dan tajam, dia bertanya bagaimana seharusnya dia menangani seorang pengecut yang gagal dalam tugasnya. Eldrick langsung jatuh berlutut. Suaranya bergetar saat dia memohon pengampunan. Namun dia tidak hanya meminta maaf. Dengan cepat dia mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui sebuah rahasia yang bisa membantu Castile naik lebih tinggi dalam Kekaisaran Olpis. Mata Count Castile menyipit, ketertarikannya muncul seiring dengan ketakutan Eldrick yang semakin nyata. Adegan beralih ke kota lain. Di dalam sebuah ruangan besar dan megah di rumah bangsawan kota Tren, seorang wanita muda tengah duduk dengan anggun. Matanya tertuju pada dokumen yang dipegangnya. Wajahnya memancarkan ketegasan tetapi juga kelembutan. Dia adalah Priscilla, kakak perempuan Ren sekaligus penguasa wilayah ini. Saat dia tengah membaca dengan seksama, seorang wanita muda lainnya masuk ke dalam ruangan. Dengan penuh sopan santun, dia membungkuk sebelum mengumumkan bahwa sebuah surat telah tiba, dikirim langsung dari wilayah Ren dan ditulis oleh Lea. Priscilla mengambil surat itu dengan senyum hangat. Ada gelombang nostalgia yang menyeruak di hatinya. Sudah lama sejak terakhir kali dia mendengar kabar dari adiknya, dan jika waktu mengizinkan, dia pasti akan mengunjungi wilayahnya. Namun, seiring matanya menelusuri isi surat itu, kelembutan di wajahnya perlahan menghilang. Tatapan penuh kasih itu kini berganti dengan kilatan amarah yang membara. Tanpa ragu, dia segera memerintahkan Gwen untuk memanggil Pelashulk menemuinya. Gwen membungkuk dengan cepat sebelum bergegas pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Tak lama kemudian, Pelashulk berlutut di hadapan Priscilla. Kebingungan tergambar jelas di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi hingga membuat penguasanya begitu murka. Dengan nada hati-hati, dia bertanya apa yang telah terjadi. Namun, Priscilla hanya menatapnya tajam, seolah tatapannya mampu menembus segala kebohongan.
suaranya dingin dan tajam saat dia menuduh keluarga Hulk telah berani bertindak kurang ajar, yaitu merencanakan pengkhianatan. Mendengar tuduhan itu, wajah Pelas seketika memucat, matanya melebar dalam keterkejutan dan ketakutan, sementara suaranya bergetar saat dia membantah. Bagaimana mungkin Priscilla bisa percaya pada rumor tak berdasar seperti itu? Bukankah bulan lalu berkat dukungan Priscilla, keluarganya berhasil membuka jalur perdagangan penting? Tidak ada alasan bagi mereka untuk berkhianat. Namun Priscilla tidak menggubris bantahan itu. Dengan penuh amarah, dia melemparkan surat yang dipegangnya ke arah Pelas dan menyatakan bahwa bukti pengkhianatan itu tidak bisa disangkal lagi. Dengan tangan gemetar, Pelas mengambil surat itu. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya saat dia membaca isi pesan yang dibawa kepadanya. Dalam surat itu tertulis bahwa sejak kedatangan Randy Aisling, mereka menemukan bahwa kota itu jauh lebih dari kata damai seperti yang diperkirakan sebelumnya. Eldrick ternyata telah bersekutu dengan Adipati Agung Kestil dari Kekaisaran Olpis dan berkonspirasi dalam pengkhianatan. Tidak hanya itu, dia juga berkolusi dengan banyak bangsawan di Aisling, termasuk Jenderal Kaisar Hulk dari tentara perbatasan. Namun, berkat kecerdasan Ren, Kaisar Hulk telah ditangkap dan disingkirkan. Meskipun begitu, Priscilla diingatkan untuk tetap waspada terhadap anggota keluarga Hulk lainnya, karena kelicikan dan rencana mereka tidak bisa diremehkan. Selain itu, dalam surat itu juga terdapat permohonan untuk mengirim bala bantuan militer guna membantu Ren menghadapi pasukan Kekaisaran Olpis yang semakin mendekat. Ekspresi Priscilla semakin gelap, matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia menatap Pelas yang masih berlutut-lutut dengan tubuh gemetar. Tanpa basa-basi, Priscilla menuntut apakah Pelas memiliki kata-kata terakhir sebelum ajal menjemputnya. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti tubuh Pelas. Dengan suara bergetar, dia bersumpah bahwa semua ini adalah tindakan bodoh dari kaisar seorang, bukan keputusan keluarga Hulk secara keseluruhan. Dalam keputusasaannya, dia mencoba meyakinkan Priscilla bahwa dia sendiri telah menulis surat kepada kaisar. Dia memerintahkannya untuk mematuhi perintah Ren. Dia memohon agar Priscilla menyelidiki lebih lanjut sebelum mengambil keputusan, bersumpah atas hidupnya bahwa keluarganya tidak memiliki niat untuk berkhianat. Priscilla tetap diam, matanya mengamati setiap ekspresi dan gerakan Pelas, menilai apakah kata-katanya mengandung kebohongan. Setelah merenung beberapa saat, dia menyimpulkan bahwa Pelas tidak berbohong. Pengkhianatan ini kemungkinan besar adalah tindakan Kaisar sendiri. Namun, Priscilla belum membuat keputusan. Pelas yang semakin putus asa segera bersujud dan memohon kesempatan untuk membuktikan kesetiaan keluarganya. Priscilla tetap dingin saat menghadapi permohonan itu, menuntut bagaimana Pelas akan membuktikan kesetiaannya. Tanpa ragu, Pelas buru-buru menawarkan solusinya. Dia akan mengirim putrinya, satu-satunya ahli waris dari keluarga Hulk, untuk memimpin pasukan dan mendukung Ren dalam pertempuran melawan Kekaisaran Olpis. Ini akan menjadi bukti pengabdian keluarga Hulk yang tidak tergoyahkan. Priscilla mempertimbangkan usulan itu dengan hati-hati. Rosalind, putri Pelas, baru saja dewasa dan bahkan belum menyelesaikan pelatihannya di Akademi Kesatria. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Hulk akan kehilangan penerus mereka. Namun, Pelas tetap bersikeras. Dia memohon agar Priscilla mempercayainya. Keluarganya telah bergantung pada Priscilla untuk bertahan hidup, dan tanpa dukungan dari penguasanya, mereka pasti sudah hancur sejak lama. Jika ini satu-satunya cara untuk membuktikan kesetiaan mereka, maka dia rela mengambil resiko. Akhirnya, setelah menimbang segala kemungkinan, Priscilla menerima permintaan Pelas. Namun, begitu pria itu pergi, dia segera memerintahkan Gwen untuk diam-diam mengawasi Rosalind. Jika gadis itu menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan, eksekusi harus segera dilakukan tanpa ragu. Di luar kota, Eldrick dan Adipati Agung Kastil berdiri di atas tebing yang tinggi, mengamati kota di kejauhan dengan penuh perhatian. Angin bertiup kencang, membawa suara gemuruh lautan yang menghantam bebatuan di bawah mereka. Kastil dengan tatapan tajamnya memastikan kembali bahwa ini adalah memang pulau yang mereka incar. Eldrick mengangguk pelan, suaranya rendah namun penuh keyakinan. Selama mereka berhasil menembus pertahanan kota ini,
tempat itu akan sepenuhnya menjadi milik Castile. Dari atas, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa Ren telah menggunakan sihir darurat untuk memperbaiki tembok kota. Eldrick memperhatikan bahwa sebelumnya tembok itu berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Bahkan sebelum Ren menggali parit untuk memperkuat pertahanan. Namun, alih-alih merasa khawatir, Adipati Agung Castile justru tertawa kecil, mengejek keputusan Ren yang menurutnya bodoh. Menghabiskan mana berharga dari para penyihirnya hanya untuk memperkuat tembok yang pada akhirnya tak akan mampu menghentikan pasukan mereka. Eldrick tidak bisa menahan keraguannya. Jika tembok itu sudah diperbaiki, bukankah itu justru akan membuat serangan mereka semakin sulit? Namun, Castile tetap tenang. Baginya, jika kota ini memiliki keunggulan pertahanan alami, benteng mungkin akan menjadi penghalang. Tetapi daerah ini hanyalah padang terbuka dengan sungai kecil yang mengalir melewatinya, yang sama sekali tidak cukup untuk menghentikan pasukan mereka. Jika para penyihir kota masih memiliki mana, mereka mungkin bisa memberikan perlawanan. Namun, dengan sihir mereka yang sudah terbuang hanya untuk memperbaiki tembok, mereka kini hampir tak berdaya. Mendengar penjelasan itu, Eldrick mulai memahami rencana besar Castile. Dengan penuh kagum, dia memuji kebijaksanaan pemimpinnya. Sementara Castile sendiri tampak puas menerima pujian tersebut. Di tengah diskusi mereka, seorang kesatria melangkah maju, menyampaikan usulan dengan penuh hormat. Menurutnya, tidak perlu menyerbu benteng secara langsung, akan lebih efektif jika mereka mengepung kota dan memotong jalur suplai hingga musuh kehabisan sumber daya. Namun, Castile tidak menyukai gagasan itu. Baginya, usulan tersebut terdengar seperti penghinaan, seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk merebut kota dengan kekuatan penuh. Kesatria itu segera menyadari kesalahannya dan dengan cemas berlutut, menjelaskan bahwa dia hanya ingin meminimalkan korban di pihak mereka. Meski begitu, keputusan Castile tidak goyah. Baginya, korban adalah bagian yang tak terhindarkan dari setiap peperangan. Lagi pula, sebagian besar pasukan yang mereka bawa adalah rekrutan baru. Jika mereka bisa merebut kota ini, itu akan menjadi ajang pelatihan yang sempurna bagi mereka. Dengan keputusan yang telah bulat, Castile memerintahkan seorang penyihir untuk menemaninya ke kota. Dia ingin menunjukkan kekuatannya secara langsung, yakin bahwa Ren akan begitu ketakutan hingga menyerah tanpa perlawanan. Sementara itu, di dalam kantornya, Ren tengah berjuang menyelesaikan tugasnya. Sudah setengah bulan berlalu sejak dia mulai melatih 5 orang berbakat dengan atribut tinggi. Namun, misinya belum juga selesai. Kesibukan yang terus-menerus membuatnya tidak punya waktu untuk mencari kandidat yang lebih cocok. Saat dia tengah mencari solusi, Lea masuk ke dalam ruangan dan dengan hormat melaporkan bahwa Adipati Agung Castile dari Kekaisaran Outlis telah tiba di luar kota, membawa seseorang penyihir bersamanya. Dia meminta untuk bertemu langsung dengan Ren. Tanpa membuang waktu, Ren segera menuju ke atas tembok kota. Saat dia muncul, semua prajurit yang berada di sana langsung membungkuk hormat, meski kekhawatiran terlihat jelas di mata mereka. Di langit, Adipati Agung Castile melayang dengan penuh percaya diri, tertawa terbahak-bahak sebelum berbicara. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara mengejek terdengar dari bawah. Ren dengan ekspresi santainya mempertanyakan apakah pria di atas itu benar-benar Adipati Agung Castile. Para prajurit yang berada di sekitar Ren langsung tertawa terbahak-bahak. Tatapan mereka yang awalnya dipenuhi dengan kecemasan kini berubah menjadi ejekan. Berdiri di samping Ren, Lea hanya mengangguk pelan, mengkonfirmasi bahwa pria itu memang Adipati Agung Castile. Di udara, Castile mengepalkan tinjunya. Urat-urat kemarahan menonjol di dahinya. Suaranya bergetar saat dia menggeram, menuduh Ren tidak menghormatinya. Bahkan ayah Ren sendiri tidak akan berani bersikap kurang ajar seperti ini di hadapannya. Namun Ren tetap tenang, tatapannya tak berubah saat dia menanyakan maksud kedatangan Castile ke wilayahnya. Emosi Castile akhirnya meledak. Dengan suara lantang, dia menyatakan bahwa dia datang untuk memberi Ren kesempatan terakhir untuk memohon ampun. Jika Ren menyerah sekarang, dia akan menghindarkan kota ini dari kehancuran total. Namun, alih-alih menunjukkan ketakutan, Ren justru menyeringai. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Castile. Dia memberinya satu kesempatan juga. Jika Castile tidak ingin mati di tempat ini, maka
dia sebaiknya menarik pasukannya dan kembali ke wilayahnya sendiri sebelum terlambat. Di langit yang tinggi, Castile mendengar dengan jelas tuntutan Ren agar dia segera menarik pasukannya jika ingin menyelamatkan nyawanya. Amarah membakar dalam dirinya. Baginya, Ren Edgar hanyalah seorang bocah yang tidak tahu tempatnya. Dengan penuh kemarahan, dia menunjuk ke arah Ren agar menyatakan bahwa dirinya telah membawa 100.000 pasukan ke tempat ini. Jika Ren tidak ingin mati, maka dia harus segera menyerah. Namun, ancaman itu tidak membangkitkan ketakutan sedikit pun dalam diri Ren. Yang dia rasakan hanyalah kebosanan. Dengan tenang, dia menoleh ke arah Lea dan memberinya perintah untuk mengajarkan pelajaran kepada pria yang terlalu banyak bicara itu. Tanpa ragu, Lea mengangguk seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan gerakan anggun, dia mengangkat sedikit gaunnya, memperlihatkan beberapa belati kecil yang diikatkan di kakinya. Dalam sekejap, salah satu belati itu melesat menembus udara langsung menuju Castile. Serangan mendadak itu membuat penyihir yang berdiri di samping Castile panik. Dengan cepat, dia terbang ke depan dan melemparkan penghalang pelindung untuk menangkis serangan. Namun, pertahanannya terlalu lemah. Belati kecil itu menembus penghalang dengan mudah, meninggalkan luka tipis di wajah Castile. Di saat itu, Castile gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena amarah yang membara. Dia datang untuk menunjukkan dominasinya, tetapi malah dipermalukan di depan pasukannya. Tatapan yang penuh kebencian dilemparkannya ke arah Ren yang berdiri di atas tembok kota. Keinginannya hanya satu, yaitu membunuh pria itu di tempat. Namun Ren tetap tak tergoyahkan. Dengan suara tenang namun penuh ancaman, dia memperingatkan bahwa jika ada serangan berikutnya, pembantunya pasti tidak akan meleset. Castile semakin murka, tetapi dia tahu tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Dengan penuh kemarahan, dia membalikan badan dan meninggalkan tempat itu bersama bawahannya. Saat mereka menghilang di kejauhan, Ren menarik kembali seringainya. Ekspresinya berubah serius saat dia menoleh ke Selena dan memberikan perintah. Pasukan Kekaisaran Olpis akan segera menyerang dan mereka harus bersiap menghadapi pertempuran. Tak butuh waktu lama bagi Castile untuk kembali ke pos pengamatannya. Luka di wajahnya menjadi bukti penghinaan yang baru saja ia terima. Para ksatria di sekitarnya menunjukkan kekhawatiran mereka, tetapi Castile hanya menjawab dengan dingin. Luka itu menurutnya hanyalah serangan licik dari pengecut seperti Ren. Namun amarahnya tidak mereda. Tanpa menunda lebih lama, dia mengeluarkan perintah langsung. Pasukannya akan segera menyerang kota. Dia tidak hanya ingin menaklukkan tempat ini, tetapi juga menangkap Ren dan menyiksanya sebagai pelampiasan. Mendengar keputusan itu, seorang ksatria maju ke depan dan dengan hati-hati menyuarakan keberatannya. Pasukan mereka telah berbaris selama 3 hari tanpa istirahat demi mencapai perbatasan Aisling. Menyerang kota malam ini bukanlah keputusan yang bijaksana. Setidaknya, para prajurit membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menyiapkan senjata sebelum memulai pengepungan. Namun, saran yang masuk akal itu justru semakin menyulut emosi Castile. Dengan penuh amarah, dia menyerbu ke depan dan melayangkan pukulan keras ke kepala ksatria itu. Membuatnya terhuyung, suaranya menggelegar menuntut jawaban dari bawahannya. 3 hari berbaris tanpa henti dan mereka sudah mengeluh kelelahan. Bagaimana mungkin mereka menyebut diri mereka sebagai prajurit Kekaisaran Olpis yang agung? Meski merasakan sakit yang luar biasa, ksatria itu tetap memaksakan diri untuk menjawab. Dengan suara tertahan, dia berusaha menenangkan amarah Castile, menjelaskan bahwa meskipun para prajurit masih bisa bertarung, mereka membutuhkan waktu untuk membangun jembatan di atas sungai dan menyiapkan peralatan pengepungan. Jika mereka terburu-buru menyerang, maka mereka beresiko mengalami kerugian besar. Para prajurit lain di sekitar mereka mengangguk setuju. Persiapan yang matang sangat diperlukan agar kemenangan bisa diraih dengan risiko minimal. Namun, permohonan mereka tidak mengubah keputusan Castile. Dengan penuh amarah, dia menegaskan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang strategi perang. Baginya, menyerang sekarang adalah langkah yang paling tepat. Pasukan Ren pasti berasumsi bahwa mereka akan beristirahat sebelum melancarkan serangan. Jika mereka justru menyerang lebih awal, maka mereka bisa mengejutkan musuh sebelum ada kesempatan untuk memperkuat pertahanan. Semua ksatria yang hadir memahami bahwa alasan Castile tidak sepenuhnya salah. Tetapi
Mereka juga tahu bahwa kondisi pasukan mereka bukan yang terbaik untuk bertempur. Mereka mencoba membujuknya sekali lagi, berharap dia akan mempertimbangkan ulang keputusannya. Namun, Castile tetap teguh. Tanpa memberi ruang untuk perdebatan lebih lanjut, dia segera mengulurkan perintah terakhir. Pasukan harus bersiap. Serangan ke kota akan segera dimulai. Di kamp Kekaisaran Olpis, para prajurit baru saja menyelesaikan tugas mereka mendirikan tenda. Setelah 3 hari berturut-turut berbaris tanpa henti, akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk beristirahat sejenak. Rasa lelah begitu terasa di setiap helaan napas mereka. Tetapi setidaknya mereka telah tiba di tujuan. Beberapa prajurit tertunduk lemas, mengeluh tentang betapa melelahkannya perjalanan ini. Sebagian bahkan mulai mempertanyakan keputusan mereka menjadi seorang prajurit. Namun, di tengah rasa letih yang melanda, seorang prajurit tiba-tiba terkekeh, menarik perhatian rekan-rekannya. Dengan nada penuh semangat, dia mengumumkan bahwa seseorang baru saja menyembelih seekor domba, sebuah pertanda bahwa mereka akan mendapatkan makanan yang layak malam ini. Kabar itu seketika membangkitkan semangat mereka. Setelah 3 hari perjalanan melelahkan, tidak ada lagi yang lebih menggembirakan selain kesempatan untuk menikmati hidangan yang pantas. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Seorang komandan tiba-tiba muncul, wajahnya penuh ketegasan. Tanpa basa-basi, dia mengeluarkan perintah agar seluruh pasukan segera berkumpul dan bersiap untuk menyerang kota. Suasana yang semula riuh dengan obrolan dan tawa langsung berubah tegang. Para prajurit saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Salah satu dari mereka dengan ragu-ragu akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Dia mengungkapkan keberatan, mengingat pasukan telah berbaris selama 3 hari penuh tanpa istirahat. Setidaknya mereka seharusnya diberi waktu untuk makan sebelum bertempur. Namun perintah tetaplah perintah. Komandan memahami kelelahan yang dirasakan pasukannya, tetapi tidak ada pilihan lain. Tanpa ruang untuk perdebatan lebih lanjut, seluruh prajurit dengan berat hati mulai bersiap. Tak lama kemudian, pasukan Kekaisaran Olpis mulai bergerak menuju kota Aisling. Jumlah mereka yang luar biasa banyak menciptakan pemandangan yang menakutkan. Menendang awan debu tebal yang menutupi langit, suara teriakan perang bergema ketika mereka mulai menyerang tembok kota. Di dalam kota, Ren sudah bersiaga di atas tembok, mengamati setiap gerakan pasukan lawan dengan penuh kewaspadaan. Di sampingnya, seorang prajurit mendekat dengan hormat, menanyakan kapan mereka harus mulai menembakkan anak panah. Ren tidak segera menjawab, matanya tetap terpaku pada pemandangan di seberang sungai. Tempat para prajurit Kekaisaran Olpis tampak berjuang menyeberangi arus deras. Ada sesuatu yang aneh dalam cara mereka bergerak, sesuatu yang membuat Ren berpikir lebih dalam. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke orang-orang di sekitarnya dan bertanya siapa di antara mereka yang pernah bertempur melawan pasukan Kekaisaran Olpis sebelumnya. Seorang prajurit segera melangkah maju, menyatakan bahwa dia pernah terlibat dalam pertempuran melawan mereka. Ren mengangguk, lalu menunjuk ke arah pasukan musuh yang tampak bergerak lamban dan lemah. Mereka sepertinya belum makan dengan benar. Atau mungkinkah pasukan Kekaisaran Olpis memang selemah itu? Prajurit yang berpengalaman itu memperhatikan sejenak sebelum menjawab. Berdasarkan pengalamannya, kemungkinan besar pasukan yang ada di garis depan hanyalah para rekrutan baru. Terlebih lagi, mereka tampak kelaparan. Jawaban itu membuat Ren semakin bingung. Pasukan yang berbaris menuju pertempuran seharusnya dipersiapkan dengan baik, tetapi membiarkan para prajurit kelaparan seperti ini benar-benar tidak masuk akal. Prajurit lain yang berdiri di dekatnya merenung sejenak sebelum memberikan pendapatnya. Ada 2 kemungkinan. Pertama, persediaan makanan mereka mungkin telah menipis sehingga para prajurit tidak mendapatkan cukup nutrisi. Dia ragu-ragu sebelum melanjutkan kemungkinan kedua. Ren yang memperhatikan perubahan ekspresinya segera memerintahkan agar dia melanjutkan. Dengan suara lebih pelan, prajurit itu akhirnya mengungkapkan pemikirannya. Dia percaya bahwa Castile sengaja menggunakan para rekrutan ini sebagai umpan meriam, mengorbankan mereka untuk menguras pertahanan kota, memaksa mereka menghabiskan anak panah dan senjata pertahanan lainnya sebelum pertempuran yang sesungguhnya dimulai. Mata Ren berkilat merah. Dia mengepalkan tinjunya.
Bagaimana mungkin seorang pemimpin membiarkan rakyatnya sendiri mati dengan cara seperti ini? Bukankah para prajurit itu juga warga Kekaisaran Olpis? Prajurit yang di sampingnya menghela napas sebelum menjawab. Tidak semua pemimpin peduli pada rakyat mereka seperti yang dilakukan Ren atau Duke Aldarian. Kebanyakan dari mereka lebih mirip dengan Duke Castile yang menganggap nyawa prajuritnya sebagai alat sekali pakai. Ren terdiam dalam perenungan. Jika Castile begitu tega mengorbankan pasukannya sendiri demi kepentingan pribadi, maka dia pun tidak berhak menyalahkan Ren jika memilih cara yang kejam untuk membalasnya. Di saat itu, prajurit yang sama kembali berbicara, mengingatkan bahwa dengan persediaan anak panah yang mereka miliki, mereka bisa dengan mudah memusnahkan rekrutan itu. Dia pun bertanya kapan mereka harus mulai menembak. Namun, alih-alih mengeluarkan perintah, Ren justru tersenyum tipis. Tatapannya berubah dingin saat dia akhirnya memutuskan tidak perlu menembak. Kata-katanya mengejutkan semua orang di sekitarnya.